Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, saat ini kami bersama dengan para tokoh Kabupaten Pemalang yang akan membahas kali ini tentang program Ngopi Alang-Alang, ngobrol pintar seputar perubahan Pemalang untuk lebih baik, dengan tema menakar 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Pemalang. Hadir di tengah-tengah kita Ketua Organisasi Pak Edi Kusnedi, Ketua Forum Gembur Kabupaten Pemalang. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada tokoh masyarakat, Pak Tasmita. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satunya Pak Anuro sebagai tokoh masyarakat. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menakar 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, kami meminta dari para yang hadir di sini, para tokoh Kabupaten Pemalang, untuk menanggapi, untuk menakar tentang 100 hari kinerja Bupati dan Wakil Bupati Pemalang. Menurut Ketua Organisasi Pak Edi, bagaimana, Pak? Ya, terima kasih Saudara Moderator. Ini program yang sangat baik, program yang bagus, dan saya rasa ini ide kreativitas yang sangat luar biasa. Ngopi alang-alang, ngobrol pintar seputar perubahan Kabupaten Pemalang lebih baik, sesuai dengan apa yang didengungkan oleh pasangan bupati yang sekarang terpilih, yaitu Bupati Aman Agung Mansur. Dalam tema tadi, menakar 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, saya rasa menurut pendapat saya, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Agung dan Pak Mansur dalam 100 hari kerja ini sudah sesuai dengan visi-misi beliau, yaitu aman, adil, makmur, agamis, dan ini. Kemudian ada 3D, 1K, Dedi, Desi, dan Dewi, serta koin. Ini mudah-mudahan fondasi yang sudah diterapkan oleh beliau berdua di dalam 100 hari kerja ini akan bisa memacu dari visi misi yang saya sebutkan tadi. Itu Pak. Ya. Baik, untuk Pak Tasmito, ada tanggapan tentang menakar 100 hari kinerja Bupati dan Wakil Bupati Pemalang? Iya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau kita bahasa menakar kinerja dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yaitu Pak Agung dan Pak Mansur, ini perlu tak sampaikan bahwa program 100 hari ini pernah dijanjikan pada masa kampanye, yaitu terutama di sini yang ditekankan adalah perbaikan infrastruktur, dan itu menjadi perhatian khusus karena kita nggak bisa memungkiri bahwa infrastruktur di Kabupaten Pemalang itu dibandingkan kabupaten di tetangga kita, itu kita paling jeblok. Makanya kemarin ketika beliau membuat program 100 hari ini, mungkin alasannya adalah bagaimana bisa memperbaiki infrastruktur yang ada. Namun demikian perlu saya sampaikan, ini juga sebuah koreksi. Walaupun mungkin secara umum sudah dianggap sukses, tapi di sisi lain ini perlu tak sampaikan juga bahwa masih banyak di wilayah Kabupaten Pemalang yang infrastrukturnya itu belum tersentuh sama sekali. Salah satunya ini sebagai contoh aja adalah untuk wilayah Kecamatan Ampel Gading, Kecamatan Bode, dan Kecamatan Somar, itu jalur-jalur penghubung 3 kecamatan itu sampai saat ini belum tersentuh sama sekali. Bahkan sebetulnya janji itu sampai bulan Maret April itu sudah bisa dilaksanakan. Namun demikian sampai dengan bulan Juni ini belum tersentuh. Lah, ini PR yang memang harus segera dibenahi oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk bisa memenuhi janji pada masyarakat, terutama masyarakat di 3 kecamatan itu. Walaupun saya juga mengapresiasi bahwa di sektor-sektor lain beliau mungkin sudah cukup bagus, sudah cukup representatif di dalam memenuhi program 100 hari. Jadi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Satu lagi tokoh masyarakat yang kami mintai untuk menanggapi, untuk menakar 100 hari kinerja Bupati dan Wakil Bupati, Pak Radwan Loro, Pak. Silakan. Ya, terima kasih.
Saya selaku advokasi pendampingan publik di Forum Bubur Pemalang, ya memang program 100 hari kerja Pak Agung dan Pak Matur itu tidak mudah. Banyak tugas-tugas yang lain yang juga ingin cepat selesai. Ya. Banyak tugas lah ya. Banyak tugas ya. Kalau saya lihat sudah beberapa titik itu memang dilaksanakan, tapi yang seperti Pak Tas juga bilang itu kan ada 3 titik yang belum disentuh. Ya. Itu bisa jadi. Saya juga cek sana. Karena wilayah Pemalang itu luas ya. Ya, ada Pemalang ada 14 kecamatan ya. 14 kecamatan, terus mau minta selesai semua. Jadi ya serta-merta semuanya bisa dikerjakan. Ya, ya memang sudah dikerjakan tapi memang belum optimal, kurang maksimal gitu. Kurang maksimal. Terus mungkin beliau juga dituntut waktunya untuk welcome investor-investor yang mau masuk. Itu yang sangat menyita waktu ya. Perusahaan-perusahaan besar biar masuk ke Malang, terus visi misinya antara lain kan PAD biar naik ya, meningkatkan PAD. Ya, meningkatkan PAD. Itu kalau menarik investor kan, mereka waktunya seperti mendesak gitu ya, akhirnya mungkin kurang konsentrasi ke situ. Saya kira cukup gitu. Ya, terima kasih Kak. Dalam 100 hari ini, menurut Anda sebagai Ketua Gembur, itu apa saja yang sudah dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam kinerja? Oh iya. Dalam kinerja 100 hari ini, saya rasa kalau kami melihat ini Pak Bupati, Pak Wakil Bupati sudah optimal untuk menjalankan apa yang menjadi program-program beliau dalam pencapaian 100 hari. Misalnya di bidang infrastruktur, ini kita tahu semua bahwa infrastruktur yang sekarang ada dari segi anggaran saja kita cuma 10%. Sedangkan kalau hitungan normal 10%. Cuma 10% dari anggaran yang ada, sisa anggaran yang ada. Nah, maka dalam kegiatan-kegiatan ini Pak Bupati melakukan refocusing sampai 2 kali. Dan ini sangat membebani bagi dinas-dinas yang lain dan kami sangat paham. Tapi kami sebagai tim pendukung akan memberikan support. Misalnya perubahan infrastruktur walaupun hanya kecil sekali di beberapa kecamatan sudah mulai ada yang dari kabupaten yang ada di tetangga sekeliling Pemalang itu aspalnya sudah menggunakan sensit, Pak. Nah, sensit. Nah, sekarang ini sudah dimulai. Artinya meninggalkan gaya-gaya lama yaitu menggunakan dengan burda itu sudah ditinggalkan dan bisa dilihat lah walaupun ini belum maksimal yang ada karena terkait dengan tadi, tapi kebijakan-kebijakan itu akan terus ditingkatkan oleh beliau berdua dalam menepati janji di bidang infrastruktur. Kemudian di bidang pariwisata, beliau sekarang lagi giat-giatnya bagaimana mempercantik Kabupaten Pemalang ini untuk bisa menarik para investor bisa tertarik di sini. Saya sangat menghargai lah dengan beberapa perbedaan pendapat dari teman-teman yang ada, baik yang pro maupun kontra, tapi harus kita lihat bahwa semenjak 100 hari yang dipimpin oleh beliau sudah ada beberapa di destinasi pariwisata yang sudah diresmikan oleh, dan beliau bercita-cita di dalam kepemimpinannya ini akan membuatkan rekor muri pariwisata terbanyak tingkat kabupaten se-Indonesia. Luar biasa. Ini yang akan kami dukung gitu. Kemudian di dalam pelayanan publik beliau berdua terus memenahi terkait dengan adanya beberapa pejabat-pejabat yang dalam tanda kutip akhir-akhir ini beliau tetap konsen, beliau tegas dengan gaya kepemimpinan. Tegas itu kan tidak harus keras kan? Tegas itu kan tidak harus marah-marah. Nah, ini yang telah ditunjukkan kepada beliau, dan yang paling penting adalah bagaimana sinergitas beliau berdua. Yang semula tidak pernah saya lihat
gaya kepemimpinan terdahulu, adanya sinergitas antara G1 dan G2, sekarang ini sudah ditunjukkan bahwa kepemimpinan keberhasilan Pemalang tidak bisa dipimpin one man show. Harus ada sinergi. Jadi, antara G1 sinergi dan kelihatannya harmonis ya. Harmonis sekali. Ini yang menunjukkan bahwa tanda-tanda Pemalang untuk melihat perubahan lebih baik sudah ditunjukkan dari karakter kedua pemimpin yang ada. Itu saya rasa. Selain pencapaian yang tadi disampaikan seperti infrastruktur, pariwisata dan yang lainnya, mungkin ada lagi? Ada. Ini kita lagi giat-giatnya melakukan desa sinergi. Dengan bagaimana antara desa yang satu dengan desa yang lain, kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lain, terutama dikembangkan dengan Dewi, desa wisata. Jangan sampai satu kecamatan tetangga desa sama-sama mengelola kegiatan dengan produk dan hasil yang sama. Ini namanya tidak sinergi. Ya, tidak sinergi. Tidak sinergi. Makanya ini lagi digaungkan bahwa penguatan kearifan lokal baik di dalam industri UKM maupun peningkatan sumber daya, peningkatan ekonomi kerakyatan ini lagi digaungkan. Lah begitu juga di desa digital yang akan mempengaruhi market pariwisata, market UMKM yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat percepatannya. Ini adalah sedang digagas oleh kepemimpinan beliau. Begitu juga di pariwisata kita tidak bisa pungkiri kan. Bagaimana sih pariwisata di Kabupaten Pemalang sudah menggeliat, kemudian bisa meningkatkan pendapatan ekonomi kerakyatan. Ini kita harus akui. Jadi kepemimpinan beliau 100 hari, saya rasa bagi kami FGP sudah sesuai dengan harapan yang rakyat inginkan. Menurut Bapak, apa yang tadi telah disampaikan sama Pak Edi sebagai pendukung utama Bupati yang tadi katanya disampaikan capaian-capaian program baik infrastruktur, pariwisata dan yang lainnya tadi, menurut jenengan bagaimana Pak? Iya, terima kasih untuk menilai istilahnya apa yang disampaikan oleh Pak Edi terkait dengan keberhasilan 100 hari kepemimpinan Pak Agung dan Pak Mansur. Itu dianggap sudah sukses, sudah bagus dalam beberapa bidang. Namun dengan perlu tak sampaikan juga bahwa hal semacam itu sampai saat ini dari masyarakat itu belum bisa merasakan secara langsung. Jadi intinya seperti ada juga yang belum puas lah. Gitu. Iya, seperti dari awal di sini bukan untuk pribadi ya, tapi kita berbicara masyarakat. Kalau mungkin di daerah lain untuk infrastruktur sudah tersentuh, tapi perlu tak sampaikan sekali lagi bahwa untuk wilayah 3 kecamatan tadi saya sampaikan, itu untuk jalan itu belum tersedia karena kebetulan sering lewat dan sering saya lalui, gitu. Sehingga saya tahu persis apa yang saya alami, saya lihat, rasakan ya. Saya rasakan infrastrukturnya itu ya untuk jalan belum itu lah. Belum ya. Harapan saya ketika program-program ini ada yang belum tersentuh, ya ini satu harapan dari masyarakat bahwa Pak Bupati untuk bisa segera lah, ya kalau tuntutan 100% harus fix itu tidak mungkin, kita tidak bijak. Karena apapun bentuknya rencana dan program ini itu adalah program yang berkesinambungan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Edi bahwa Pak Agung itu mendapatkan suatu warisan kinerja Bupati dan Wakil Bupati yang lalu yang mana perlu disikapi secara sangat serius. Nah ini cuma harapan masyarakat ya. Sekali lagi sampai kemarin ada yang beraudiensi ingin ketemu untuk bisa menilai, menyampaikan hasil apa yang ada di masyarakat, unek-unek di masyarakat mungkin dengan beberapa pendapat terus dirangkum menjadi satu yang disampaikan. Ini satu menunjukkan bahwa masyarakat itu sangat peka sekali di dalam menilai kinerja dari Bupati dan Wakil Bupati periode saat ini, dan ini yang perlu diperhatikan. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa beberapa hal program yang cukup bagus seperti desa wisata, destinasi dan sebagainya, apalagi untuk mencapai rekor muri dengan banyaknya wisata,
itu tentunya perlu satu manajemen yang cukup bagus, cukup bandel untuk bisa memberdayakan. Karena apa? Karena kita juga lihat, apunten saja bahwa wisata yang ada di Kabupaten Pemalang, kalau kita bandingkan di wilayah Batang ya, kita kadang agak tertinggal jauh. Kenapa? Kalau saya sebetulnya bukan potensi alamnya, potensi wilayahnya, cuma di sini adalah suatu manajerial yang kurang ditata dengan apik. Saya yakin dengan di tangan beliau, Pak Agung dan Pak Mansur, mampu membenahi manajemen yang apik. Bukan tidak mungkin bahwa Pemalang akan menjadi betul-betul daerah wisata, daerah kunjungan dari luar daerah untuk bisa berwisata di daerah Pemalang. Namun demikian tetap satu hal, apapun bentuknya, tanpa infrastruktur yang bagus, jangan harap kita bisa berbuat lebih dari itu, karena semuanya sumbernya adalah infrastruktur. Jadi itulah ya. Jadi kalau kita membangun infrastrukturnya dulu bagus ya, insya Allah semuanya akan bagus. Tapi sebagus apapun wisata, kalau jalannya buruk ya orang menjadi enggan gitu aja. Jadi sekali lagi ya, kalau kita boleh berpesan kepada Bupati dan Wakil Bupati yang saya banggakan dan yang terpilih, itu untuk bisa ya lebih diutamakan di dalam pembenahan infrastruktur. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak.